Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Setiap saya melihat air yang dalam jumlah banyak seperti ini, saya selalu teringat dengan obrolan saya dengan ayah saya. Ketika saya kecil, ayah saya pernah mengatakan bahwa tabiat ilmu itu sama dengan tabiat air. Dia akan mendatangi tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Dan kamu, Jamil, akan banyak ilmu kalau kamu rendah hati. Nah, maka kemudian saya terus memperdalam apa yang disampaikan ayah saya ini. Apa sih yang berhubungan dengan air? Ternyata menurut saya ada 5 hal yang berhubungan dengan air. Yang pertama tadi, rendah hati, humbleness. Maka kita akan didatangi banyak ilmu, didatangi banyak kebijaksanaan, didatangi mutiara-mutiara kehidupan. Mereka mengalir kepada kita, kita yang menampung. Tapi kalau cuma ditampung, ya, itu bisa menimbulkan penyakit. Maka biarkan air itu mengalir. Karena air yang mengalir itu manfaatnya jauh lebih besar, bisa mengairi sawah, ya, bisa kemudian menyuburkan tempat-tempat yang dilewati oleh air itu. Bahkan kalau dalam jumlah yang besar, air yang banyak itu bisa membawa kapal untuk membawa batu bara, membawa kayu, dan sebagainya. Dan tabiat yang berikutnya berkaitan dengan air adalah, yuk, kalau kita belajar tentang air, kalau kita belajar tentang ilmu, pastikan kita tahu sampai mendalam. Jangan hanya tahu kulit-kulitnya. Maka saya selalu menganjurkan, kalau Anda belajar ilmu, fokus satu hebat. Maksudnya apa? Perdalam ilmu yang mau Anda kuasai, sampai benar-benar Anda mendalami. Tidak hanya sekedar kulit-kulitnya, Anda benar-benar tahu tentang ilmu yang kemudian Anda perdalam. Dan bukti bahwa Anda kemudian serius, dibuktikan dengan yang berikutnya, yaitu mampu. Maksudnya apa? Anda mampu, ya, mempraktekkan, Anda mampu menguasai ilmu secara mendalam, Anda mampu, ya, kemudian ketika diajak diskusi dengan orang lain, Anda mampu menyebarkan ilmu itu, maksud saya, kepada banyak orang. Tapi tahu dan mampu tidak akan memberikan dampak yang besar kalau Anda tidak mau mempelajari lebih dalam, mau mempraktekkan, mau menyebarkan, ya, mau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau 5 ini dipadukan, humble, ilmunya ditampung, setelah itu ngalir, dan ketika mengalir itu kita terus, ya, mencari tahu, ya, ilmu sambil terus mengalir, ya, memperdalam ilmu hingga kita mampu, ya, mendalami itu ilmu A sampai Z sehingga bisa dipraktekkan, bisa disebarluaskan. Dan ingat, kita harus mau. Karena yang di atasnya tadi itu boleh jadi tidak akan ngefek kepada hidup kita kalau kita nggak mau. Kita nggak mau humble, kita nggak mau mengalir, kita nggak mau mencari tahu, kita nggak berusaha untuk mampu, kita nggak mau untuk mampu. Maka akhirnya ilmu itu tidak memberikan efek positif kepada hidup kita. Maka betapa banyak orang yang sering ngeluh kepada saya, Babe Jamil, saya sudah ikut banyak training, saya sudah ikut banyak workshop, sudah banyak ikut seminar, kenapa hidup saya nggak berubah-ubah? Akhirnya saya katakan, apa? Jangan jadi ahli seminar. Karena apa? Karena ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Dan kita akan action kalau 5 hal tadi terpenuhi. Humble, tetap rendah hati. Anda tampung berbagai banyak ilmu, alirkan ilmu itu. Dan setelah mengalir, jangan lupa Anda terus mencari tahu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan yang Anda kuasai. Sampai Anda mampu dan teruslah punya mau yang tidak henti-hentinya. Insya Allah ilmu Anda akan memberi banyak manfaat. Sebagaimana air ini memberi banyak manfaat. Ikan-ikan di sana, ya, banyak yang hidup. Banyak orang healing sambil ngasih makan ikan, ya. Dan air ini juga memberikan kesegaran buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Pastikan ilmu Anda memberi manfaat, ya, berlipat
kepada orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.